Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, apa kabar? Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita sedang mempersiapkan diri untuk berbuka puasa di akhir Ramadan. Bertemu kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam Kultum Ramadan dengan topik evaluasi ibadah puasa Ramadan. Yang pertama yang perlu kita lakukan dalam mengevaluasi Ramadan adalah ibadah kita itu sendiri. Bagaimana ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini yang sebentar lagi akan berakhir. Tentu kita lihat pelaksanaan ibadah puasa kita sejak dari niatnya, kemudian buka puasanya, sahurnya, tarawihnya, kemudian tilawatil Qur'annya, infak, sedekah, kemudian membantu fakir miskin, mendoakan orang tua, kemudian menjalin keharmonisan dengan keluarga. Banyak evaluasi yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kedua, persiapkan diri untuk puasa Syawal 6 hari. Rasul mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya bernilai 1 tahun penuh. Jadi ini yang nanti akan mendongkrak pahala ibadah puasa kita. Tidak hanya sebatas di bulan Ramadan. Ini yang perlu kita perhatikan ya, agar puasa kita itu berkelanjutan, ada kontinuitasnya. Nah, sehingga ketika Ramadan berakhir, kita tidak bebas merdeka, tapi ada agenda berikutnya di bulan Syawal. Yang perlu juga kita evaluasi adalah apa yang kita peroleh di bulan Ramadan ini. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar mencapai derajat takwa. Adakah takwa itu terperoleh di bulan ini? Rasul juga bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan perhitungan yang matang, ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Adakah dosa-dosa kita yang telah lalu itu diampuni di bulan Ramadan ini? Lalu apa yang kita peroleh di bulan Ramadan? Atau puasa itu hanya menghabiskan waktu kita, ya, merasakan lapar, haus, dahaga, letih, dan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi jangan sampai ya Ramadan ini berlalu begitu saja dan tidak ada maknanya sama sekali. Sehingga Rasul memperingatkan kepada kita, betapa banyak orang yang berpuasa yang hanya memperoleh lapar, haus, dan letihnya saja, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka rugilah kita andai kata di bulan Ramadan ini tidak mencapai target-target dalam pelaksanaan ibadah puasa. Surat Al-Hasr ayat 18 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tamzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok.
Nah, ini sebuah evaluasi. Apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok di bulan Ramadan ini? Esok maknanya di dunia bisa, dan esok makna berikutnya adalah di akhirat. Adakah ibadah puasa yang kita lakukan itu kepentingan dunianya ada esok, ada kebaikan-kebaikan? Apalagi pahala pelaksanaan ibadah puasa ini di akhirat. Rasul menyatakan orang beriman itu, orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan yang dirasakan. Gembira ketika berbuka, gembira ketika melihat amalnya di akhirat. Nah, jadi kita harus melaksanakan evaluasi diri kita, yang ibadah kita, apakah ada yang kita peroleh di bulan Ramadan ini, atau tidak mencapai sama sekali yang ditargetkan itu. Kemudian, di dalam Ramadan kita juga janganlah seperti orang yang menenun kain. Sudah terbentang itu kain, ya bagus. Dari awal Ramadan dia tenun kain itu siang dan malam, sehingga begitu 30 hari atau 1 bulan Ramadan kain itu sudah bagus. Lalu di akhir Ramadan dia cabut satu persatu benang itu sehingga terurai kembali, berantakan, tak ada hasilnya. Jadi jangan kita mengurai benang yang telah dipintal. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi berai kembali. Sia-sia. Kain yang sudah ditenun rapi, bagus, harganya pun mahal, tapi ditarik satu persatu kembali, diuraikan, berantakan semuanya. Tidak ada hasilnya. Lalu, apakah ibadah puasa kita yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah? Amalnya sebagai ibadah. Tentu yang lebih tahu adalah Allah SWT. Tapi kita berharap, berdoa kepada Allah agar ibadah-ibadah kita itu diterimanya, dan juga doa yang kita panjatkan, lalu taubat yang kita sanjungkan diterima oleh Allah SWT, dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, maka kita koreksi. Kalau andai kata ada hal yang kurang dalam bulan Ramadan yang kita lakukan, yang kemungkinan tidak akan diterima oleh Allah SWT, diperbaiki, ditambah dengan amal-amal yang lain. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja, tak ada hasilnya. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima, mengabulkan suatu amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi landasan takwa tadi di samping dia merupakan tujuan dan juga ada sebuah landasan agar diterimanya ibadah-ibadah kita. Nah, mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau tidak diterima, alangkah sia-sianya kita. Tapi kita berdoa, memohon, penuh harap kepada Allah, dan juga khauf, takut kepada Allah. Ya, dengan segala kemurkaannya, mungkin ibadah yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah, niatnya juga yang keliru, tujuannya juga begitu. Kemudian janganlah kita menjadi hamba Ramadan. Artinya dia beribadah, dia taat hanya bulan Ramadan saja. Ketika Ramadan berakhir, dia juga selamat tinggal katanya. Dia tinggalkan aktivitas ibadah. Dia tidak lagi berpuasa, tidak lagi sholat, tidak mau tahu lagi dengan kegiatan masjid. Dia jauh dari masjid, jauh dari Islam. Sehingga keberadaannya sebagai hamba Ramadan. Nanti datang Ramadan lagi baru dia dekat-dekat dengan ibadah untuk mencapai derajat takwa katanya. Padahal untuk mencapai derajat takwa itu harus dengan persiapan yang matang jauh sebelum Ramadan. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, sudah sekian lama kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya, detik-detik terakhir Ramadan ini kita mengevaluasi diri kita, keluarga kita, dan seluruh kepentingan diri kita untuk dunia dan akhirat, agar semua yang kita lakukan itu bernilai pahala, bernilai ibadah yang hanya Allah membalasnya. Selamat melaksanakan buka puasa. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan
selama sekian hari diterima oleh Allah SWT. Dan beberapa hari lagi ibadah yang kita lakukan bisa kita tuntaskan dengan baik. Sampai ketemu lagi di Ramadan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.